Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan kita untuk hadir di majelis ilmu ini, menunaikan sebuah ibadah yang menjadi sebuah konsekuensi hidup bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini ini bukan perkara siapa yang sehat atau siapa yang sakit. Karena banyak orang yang sehat tapi Allah tidak mampukan untuk duduk bersama kita. Hadirnya kita di sini juga bukan perkara siapa yang sempat atau tidak sempat. Karena banyak orang yang sempat tetapi belum Allah mampukan hadir di majelis yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan, ini merupakan hidayah, panggilan iman dalam hati kita. Maka syukurilah sebuah nikmat besar yang tidak semua orang mampu merasakan kecuali betul-betul orang yang punya keimanan yang kokoh dalam hatinya, menghantarkan dirinya untuk datang ke majelis-majelis dan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Muhammad SAW. Pada hari ini mari kita memperbanyak solawat, khususnya di Sayyidul Ayyam hari Jumat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kokohkan hati dengan iman, hidup bahagia dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kita saat ini adalah kesempatan emas untuk membawa pesan penting pulang ke rumah dan untuk menemui dan menjumpai keluarga kita. Maka kita ditunjuk sebagai amir, pemimpin dalam keluarga. Maka pesan yang kita dengarkan hari ini haruslah menjadi amanah agar kita sampaikan kepada keluarga kita. Untuk apa? Menjadi sebuah upgrading iman. Bagaimana lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang hati, maka di dalam Al-Quran sebenarnya ada berbagai macam kosakata yang digunakan. Terkadang Allah bahasakan hati dengan bahasa fuad. Itu juga maknanya hati. Terkadang Allah sebutkan dengan kata as-sadr. Itu juga maknanya hati. Allah juga seringkali menyebutkan hati dalam bahasa Al-Quran menggunakan qalbu. Yang mana inilah yang menjadi bahasa kita hari ini. Tentu kita tidak terlalu dalam membahas bagaimana qalbu, bagaimana sadr, dan bagaimana fuad. Tetapi kita merujuk kepada suatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini sudah sering kita dengar, tetapi setan seringkali melalaikan kita
dengan mengiming-imingkan angan-angan yang kosong dalam pikiran kita, sehingga kita selalu dilalaikan dan lagi-lagi lalai dalam memperhatikan satu hadis ini. Apa itu? Rasulullah SAW diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh pula jasad itu. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh pula jasad itu. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Mungkin kedengarannya kita sudah hafal, bahkan mungkin tidak perlu lagi mengulang-ulang, bahwa hati adalah sumber kekuatan bagi anggota tubuh yang namanya manusia. Pertanyaannya, apa hubungannya hati dengan iman? Apa hubungannya hati dengan berakhlak baik? Hati tak nampak, akhlak baik nampak. Ini jauh. Ternyata secara ilmiah diselidiki, diteliti, bahwa ternyata seluruh aspek-aspek yang kita konsumsi akan berubah menjadi darah. Darah ini akan dipompa ke seluruh sel-sel anggota tubuh kita. Allahu Akbar. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau yang kita konsumsi adalah sesuatu yang haram, akan berubah menjadi darah. Darah itu akan dihantarkan ke seluruh anggota tubuh kita, dan seluruh anggota tubuh kita akan teridentifikasi dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka wahai para pemimpin dan calon pemimpin di keluarga, jangan pernah memasukkan sesuatu ke dalam dirimu, walaupun sedikit, jikalau itu berbau haram. Suatu ketika ada seorang sahabat dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini masyhur. Orang dalam perjalanan adalah doa yang sangat mustajab. Salah satu momen yang diijabah doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa anna yustajabulah, tidak diterima, tertolak doanya. Kenapa? Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mat'amuhu haram, makanannya juga haram. Walaupun kita mengangkat tangan, menengadah ke langit, kalau kita belum mengakui dan bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan, maka sesungguhnya ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kegelapan bercampur dengan cahaya. Allah sang pemilik cahaya akan masuk ke dalam hati-hati yang Allah sudah pilih, yang Allah sudah lihat siapa hati-hati yang akan ditanamkan iman dalam dirinya. Maka zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hati yang betul-betul mampu menempatkan iman sebagai tempat yang kokoh hanyalah hati yang selamat. Dan hati yang selamat inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta dan juga keturunan. Yang hari ini kita bangga-banggakan, yang kita bela-belain, yang bahkan kita rela melanggar syariat-syariat Allah hanya untuk mendapatkan harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana ciri hati yang selamat itu? Dan apakah hari ini iman kita, hati kita sudah bisa menjadi tempat iman itu sebagai tempat yang kokoh? Sederhana, kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iman yang benar itu hati yang kokoh dengan keimanannya itu dan betul-betul tertuju hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau sudah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, gemetar hatinya. Dia merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya yang menciptakannya. Hari ini apa yang terjadi? Bahkan kita melihat kemaksiatan dilakukan oleh atas nama orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan.
La haula wala quwata illa billah. Jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang tidak krisis dengan orang yang cerdas, banyak orang yang meneliti. Hari ini kita tidak sedang krisis dengan orang yang ahli dari bidang-bidang pakarnya, tidak. Hari ini juga kita tidak sedang krisis dengan orang-orang yang paham agama. Semakin mudah hari ini kita belajar agama, baik melalui fasilitas-fasilitas yang online maupun yang secara offline. Banyak sekali kesempatan untuk kita belajar. Bahkan peluang untuk belajar agama semakin terbuka. Tetapi mengapa hari ini umat Islam tidak memiliki kekuatan untuk kemudian kembali menjadi seorang panutan teladan bagi bangsa-bangsa yang lain? Kenapa? Karena kita krisis keimanan. Zaman Rasulullah SAW, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka tidak sebanyak kita hari ini, tetapi mereka punya kekuatan, mereka punya power. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Hari ini jangankan Al-Quran menjadi pedoman bagi kita, bahkan bacaan Al-Quran, cek diri kita masing-masing. Pertanyaannya sangat sederhana. Kalau kita mau membuktikan iman itu betul-betul kokoh dalam diri kita dan Al-Quran sudah menjadi pedoman kita, apakah hari ini kita sudah baca Al-Quran atau belum? Kalau kita sudah baca Al-Quran hari ini, cek apakah kita sudah memahami maknanya. Kalau kita sudah memahami maknanya, apakah kita sudah mengamalkan? Paling tidak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tolak ukur bahwa keimanan dalam diri kita sedang ada bermasalah. Pantas ketika azan berkumandang di saat subuh kita sulit untuk bangun. Pantas ketika Allah mengajak kita untuk berbuat kebaikan, kita berat untuk melaksanakannya, bukan karena tidak sempat dan tidak mampu, tetapi ada masalah dalam keimanan kita. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahwa yang paling kutakuti adalah apa? Sifat-sifat kemunafikan. Di saat dia berkata, dia berdusta. Di saat dia berjanji, dia ingkar. Di saat dia diberi amanah, dia khianat. Hari ini itu yang kita lihat. Betapa banyak orang yang berpakaian iman, berpakaian Islam, tetapi kalau berkata sangat indah dan menarik, menawan. Cuman ternyata di balik sebuah kata-kata itu ada pengkhianatan kepada umat. Ada pengkhianatan kepada diri sendiri, yang mengaku Islam tetapi tidak mencontohkan kepribadian Islam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada kaedah yang sangat singkat dan perlu untuk kita bawa pulang dan ajarkan kepada keluarga kita. Ini ulama semua sepakat kaedah ini dan menyepakati tentang bagaimana kaedah ini mampu merubah peradaban Islam. Apa kaedahnya? Al-imanu qabla al-Qur'an. Iman sebelum Al-Quran. Hari ini banyak hafiz Quran, hari ini banyak penghafal Quran, tetapi permasalahannya adalah apakah mereka betul-betul menghafal Al-Quran? Apakah betul-betul mereka ini mencari ridhonya Allah, atau hanya sekedar mencari selembar dan secari sertifikat? Ini menjadi kekuatan kita semua untuk mengevaluasi niat kita. Bukan kita untuk menilai orang lain, tapi nilai diri kita sendiri. Bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran hari ini? Al-iman qabla al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Yang kedua, al-adabu qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu mempraktekkan ini, yang dosen, yang pejabat, yang pengajar, yang kerjaannya apapun, kalau dia mendahulukan iman sebelum Quran, maka insya Allah hatinya akan tenang, hatinya akan diberikan kedamaian dalam menjalani hidup. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang beriman akan menjadi lebih tenang. Lalu mengapa hari ini kita sudah sering mendengar nama Allah, tapi hati kita tidak tenang, hidup kita masih berantakan? Pertanyaannya, apakah kita sudah beriman sebelum Quran? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu booster, kita perlu tameng untuk menjaga hati kita daripada kerusakan-kerusakan dan godaan-godaan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqalbu ibni adam ashaddu inqilaban minal qidri idza jitama'at ghaliyan. Sesungguhnya hati manusia itu lebih cepat berbolak-balik melebihi tungku bila airnya mendidih. Artinya hari ini kita mungkin mendapatkan hidayah di dalam masjid ini, kita mendapatkan ilmu,
maka setelah itu jangan menunggu syaitan masuk ke dalam sela-sela kehidupan kita lalu memberikan angan-angan kosong kepada kita. Laksanakan, lakukan, segerakan, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar daripada itu semua sehingga hidup kita menjadi bahagia karena berlandaskan iman dan berlandaskan Al-Qur'an. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau hati kita ingin kokoh, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami dapat menguatkan hatimu dengan Al-Quran itu dan kami membacakannya secara tartil. Jangan-jangan hari ini kita sudah membiasakan diri kita baca Quran, atau jangan-jangan hari ini kita sudah belajar Al-Quran tetapi malah sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Al-Quran apa yang mengajarkan kita untuk banyak menilai orang lain? Tidak ada. Al-Quran mengajarkan kita untuk berlapang dada. Orang yang banyak ilmunya akan sedikit mengingkari, orang yang sedikit ilmunya akan banyak mengingkari. Itulah pesan Syekh Sayyid Al-Maliki, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan untuk memberikan, meluangkan, memfokuskan hati kita agar terfokus kepada menanamkan dasar-dasar keimanan kepada diri kita dan keluarga kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kemudahan untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Terakhir, rajin-rajinlah untuk membaca doa. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tsabbit qalbi ala ta'atik. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka salamatas sadar. Mudah-mudahan dua doa ini cukup menjadi tameng untuk kita agar kita memiliki hati-hati yang selamat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafah wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمسلمات في كل بلاد الإسلام. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة والمرابطون في المسجد الأقصى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله